Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayuli Nur Putri dengan NPM 19330064. Pada pembuatan krim eritromisin, saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Nama saya Vika Fadila Murti dengan NPM 19330065. Pada pembuatan krim eritromisin ini, saya akan menyebutkan nama-nama alat dan bahan. Saya Patrick Aldiansa, NPM 19330107. Pada pembuatan krim eritromisin, saya akan menjelaskan monografi, bahan, dan khasiat dalam formulasi. Nama saya Maya Firanti Nur, NIM 19330066. Pada pembuatan eritromisin krim, saya akan menjelaskan bagian hasil akhir dari eritromisin. Monografi bahan-bahan pada pembuatan krim eritromisin berdasarkan e-book Farmakope Indonesia edisi yang keempat. Berikut ini monografinya. Yang pertama yaitu monografi pada bahan aktif, yaitu eritromisin. Pemberiannya serbuk habur putih atau agak kekuningan, tidak berbau dan praktis, dan agak higroskopis. Kelarutannya yaitu suka larut dalam air, larut dalam metanol, ether, dan juga kloroform. pH eritromisin itu berkisar antara 8,0 sampai 10,5. Stabil pada pH 5,0. Cara sterilisasi yaitu eritromisin dengan cara filtrasi. Indikasi sebagai antibakteri atau antibiotik. Dosis lazim yang biasa digunakan yaitu sekali 250 mg sampai dengan 500 mg. Jika digunakan sehari, dosis lazimnya yaitu 1 gram sampai dengan 2 gram. Wadah dan penyimpanan. Dalam wadah tertutup rapat. Keterangan lain yaitu stabilitas panas tidak stabil dalam suhu di atas 80 derajat Celcius. Stabilitas cahaya terlindung dari cahaya. Stabilitas air tidak stabil dalam bentuk larutan. Aqueous. Pemberiannya yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Kelarutan larut dengan semua jenis larutan. pH-nya itu berkisar antara 5 sampai 7. OTT atau obat yang tak tercampurkan, yaitu pada logam alkali, kalsium oksida, magnesium oksida, garam anhidrat, bahan organik tertentu, dan kalsium ankarbide. Cara sterilisasi yaitu dengan menggunakan autoclave dan filter membran. Indikasi yaitu sebagai zat pelarut pada pembuatan krim eritromisin. Wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Ada bahan tambahan asam stearat dalam pembuatan krim eritromisin. Berikut ini monografinya. Pemberiannya yaitu zat padat, keras, mengkilat, menunjukkan susunan habur putih atau kuning, pucat, mirip lemak lilin. Kelarutan yaitu tidak larut dalam air, larut dalam 1:2 alkohol, 1:2 kloroform, 1:3 ether, 1:25 aseton, 1:6 karbon tetrafluorida, sangat larut dalam karbon disulfida, larut dalam amil asetat, benzem, dan juga toluen. OTT yaitu obat tak tercampurkan dengan logam membentuk stearat yang tidak larut dengan garam Zn dan juga Ca atau kalsium. Indikasi yaitu dalam indikasi sebagai humektan untuk melembutkan kulit dengan konsentrasi 1-20%. Wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Dosis lazim yang biasa digunakan kadar asam stearat untuk salep dan krim yaitu 1-20%. Triethanolamin atau yang kita sering singkat dengan TEA atau TA. Berikut ini monografinya. Pemberiannya yaitu cairan tidak berwarna atau berwarna kuning pucat, jernih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, dan higroskopis. Kelarutan dapat bercampur dengan air dan etanol 95%, sukar larut dalam ether P. OTT atau obat tak tercampurkan dengan asam membentuk garam dan ester, dengan tembaga membentuk garam kompleks, dengan garam-garam logam berat menyebabkan hilangnya warna dan pengendapan. Indikasi yaitu dikombinasi dengan asam lemak bebas, membentuk sabun untuk digunakan sebagai emulgator. pH netral 8, TAA juga berfungsi sebagai humektan. Sediaan lazim atau dosis lazim atau kadarnya yaitu sekitar 2-4%. Wadah yaitu dalam wadah tertutup baik. pH-nya yaitu 10,5 pada larutan 0,1. Yang keempat, bahan tambahan pada pembuatan krim eritromisin yaitu gliterin. Berikut monografinya. Pemberiannya yaitu cairan seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis diikuti rasa hangat dan agak higroskopik. Larutannya dapat campur dengan air dan dengan etanol 95% P, praktis tidak larut dalam kloroform P dan ether P, dan dalam minyak lemak. Indikasi sebagai emulien air pada pembuatan krim eritromisin. Sediaan lazim dan kadarnya yaitu kurang dari 30%. Wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. OTT atau obat tak tercampurkan, gliserin dapat meledak jika dicampurkan dengan oksidator kuat seperti kromium tiroksida, potasium klorat, atau kalium permanganat. Dalam larutan encer, reaksi berlangsung pada tingkat yang lebih lambat dengan beberapa produksi oksidasi yang terbentuk. Dosis lazim yaitu kadar untuk gliserin yaitu kurang dari 30%. Stabilitas yaitu stabilitas bersifat higroskopis, tidak rentan terhadap oksidasi oleh atmosfer di bawah kondisi, yaitu ada butil hidroksitoluen atau yang kita sering singkat dengan BHT. Berikut monografinya. Pemberiannya bentuknya serbuk atau zat pada kristalin, berwarna kuning pucat atau putih, bau khas lemah. Larutan tidak mudah larut dalam air propilenglikol, larutan alkali hidroksi, dan cairan asam.
dan juga mineral encer. Larut dalam aseton, benzen, etanol 95% dan juga ether dan serta metanol. pH yaitu kurang dari 9, OTT yaitu hal ini kontak dengan agen oksidasi dapat menyebabkan pembakaran spontan. Garam besi menyebabkan perubahan warna dengan hilangnya aktivitas pemanasan. Indikasi yaitu sebagai antioksidan pada kosmetik, makanan dan obat dalam pembuatan krim erythromycin. Dosis lazim yaitu 0,01 sampai dengan 0,06%. Cara pemakaiannya yaitu oral topikal. Sediaan lazim dan kadarnya yaitu 0,0075 sampai 0,1. Wadah dan penyimpanan yaitu wadah tertutup kedap. Yang keenam, bahan tambahan dalam pembuatan krim erythromycin yaitu ada metil paraben. Berikut ini monografinya. Pemberiannya serbuk habdul putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan larut dalam 5 bagian propylen glikol, 3 bagian etanol 95%, 60 bagian gliserin, dan 400 bagian air. Serbuk habdul halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa agak membakar diikuti rasa tebal. Indikasi yaitu sebagai pengawet, sediaan lazim dan kadar yaitu 0,1 sampai 0,2%. Wadah dan penyimpanannya itu dalam wadah tertutup baik. OTT itu surfaktan anionik, bentonionit, magnesium triksilat, talc dan tragakan. pH-nya yaitu berkisar antara 4 sampai 8. Cara sterilisasinya yaitu dengan menggunakan autoclave. Itu ada vaselin album. Berikut ini monografinya. Pemberiannya yaitu masa lunak, lengket, bening, putih. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Larutannya tidak larut dalam air, mudah larut dalam benzena, dalam karbon disulfida, dalam kloroform, larut dalam heksana, dan dalam sebagian besar minyak lemak dalam minyak atsiri, sukar larut dalam etanol dingin dan etanol panas, dan dalam etanol mutlak dingin. Bobot jenis yaitu antara 0,815 dan 0,880. Titik lebur yaitu antara 38 derajat sampai 60 derajat Celcius. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Khasiatnya itu sebagai zat tambahan dalam pembuatan krim erythromycin. OTT atau obat tak tercampurkan incompatible dengan bahan inert. Dosis lazim yaitu kadar vaselin album untuk emollient topikal krim yaitu 10 sampai 30%. Kadar yang digunakan pada pembuatan krim erythromycin yaitu 15%. Itu etanol. Berikut ini monografinya. Pemberiannya itu cairan mudah menguap, jernih, tidak berwarna, bau khas dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Kelarutannya dapat bercampur dengan kloroform, ether, gliserin dan juga air, dan kenaikan suhu dan penyusutan volume. Bercampur dengan air dan praktis, bercampur dengan semua pelarut organik. pH yaitu berkisar dengan 7,33. OTT atau obat tak tercampurkan dalam kondisi asam, larutan etanol dapat bereaksi kuat dengan oksidator. Larutan etanol juga inkompatibilitas dengan wadah aluminium dan dapat berinteraksi dengan beberapa obat. Indikasinya yaitu pengawet antimikroba, desinfektan, penetral kulit, dan sebagai pelarut pada pembuatan krim erythromycin. Dosis lazim yang biasa digunakan itu bervariasi. Wadah dan penyimpanannya disimpan dalam wadah kedap udara dan di tempat yang sejuk. Alat yang digunakan yaitu pertama, ada stamper dan mortir. Kedua, beaker glass. Ketiga, gelas ukur. Keempat, batang pengaduk. Kelima, cawan penguap. Dan terakhir, Erlenmeyer. Lalu, bahan-bahannya yang pertama erythromycin, kedua BHT, ketiga TEA, keempat asam stearat, kelima vaselin album, keenam gliserin, ketujuh nipagin, dan yang terakhir Cara aqua. pembuatan krim erythromycin yang pertama adalah menimbang seluruh bahan yang dipakai dalam formulasi untuk pembuatan krim erythromycin. Ini adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan krim erythromycin yang sudah ditimbang. Ini adalah cairan-cairan yang diperlukan dalam pembuatan krim erythromycin. Langkah pertama dari pembuatan krim erythromycin adalah siapkan mortir panas dengan cara menambahkan air panas ke dalam mortir. Lalu tutup mortir dengan menggunakan serbet. Masukkan asam stearat ke dalam cawan penguap, kemudian dilebur di atas penangas air. Setelah asam stearat dilebur di atas penangas air, masukkan TEA atau triethanolamin ke dalam cawan penguap yang berisi asam stearat yang sudah dilebur di atas penangas air. Kemudian lebur kembali asam stearat dan juga TEA di atas penangas air. Lalu setelah sudah, masukkan vaselin album ke dalam cawan penguap yang berisi triethanolamin dan juga asam stearat yang sudah dilebur. Kemudian dilebur kembali di atas penangas air. Kemudian dimasukkan gliserin ke dalam cawan penguap yang sudah berisi vaselin album, triethanolamin dan juga asam stearat yang tadi sudah dilebur. Kemudian lebur kembali cawan penguap ini di atas penangas air.
Kemudian setelah selesai dilebur, masukkan lelehan tersebut ke dalam mortir yang sudah panas. Lalu digocok kuat sampai terbentuk krim. Lalu selanjutnya setelah sudah terbentuk krim, kita masukkan nipagin atau metil paraben ke dalam Erlenmeyer dan juga masukkan BHT. Masukkan etanol ke dalamnya, lalu aduk at larut. Diaduk menggunakan spatel atau batang pengaduk. Aduk at larut. Kemudian setelah itu masukkan eritromisin, lalu digerus at larut. Lalu masukkan ke dalam mortir yang sudah terbentuk krim dari fase minyak yang tadi sudah dilelehkan. Dan diaduk atau digerus at homogen. Lalu setelah itu, timbang krim sebanyak 10 gram. Ini adalah krim yang sudah ditimbang sebanyak 10 gram. Setelah menimbang krim eritromisin sebanyak 10 gram dengan menggunakan timbangan neraca analitik, lalu dimasukkan ke dalam tub berwarna putih. Setelah sudah dimasukkan ke dalam tub berwarna putih, masukkan ke dalam dus atau kemasan sekunder, beri etiket dan juga brosur. Setelah melakukan pembuatan krim eritromisin, dilakukan evaluasi fisik maupun mikrobiologi pada krim eritromisin. Pertama, untuk evaluasi fisik ada uji organoleptis, didapatkan hasilnya yaitu krim berwarna putih dan tidak berbau. Untuk uji yang kedua, hasilnya adalah krim eritromisin dinyatakan homogenitas karena tidak terasa adanya bahan padat pada kaca objek atau gelas objek. Lalu uji yang ketiga ada uji tipe krim dengan penambahan methylene blue yang larut dalam air menunjukkan pada campuran krim eritromisin menunjukkan warna biru. Ini berarti krim eritromisin memiliki tipe krim yaitu minyak dalam air. Lalu untuk uji daya sebar, hasilnya adalah krim eritromisin memberikan daya sebar yang baik. Untuk uji viskositas dari krim eritromisin didapatkan rentang viskositas 4.800 sampai 22.400 CPS. Ini berarti krim eritromisin memenuhi persyaratan. Ini menunjukkan bahwa krim eritromisin memiliki sifat alir yaitu plastis dan juga tiksotropi yang sesuai dengan yang diinginkan. Pada uji pH, didapatkan hasil bahwa krim eritromisin memiliki pH yaitu 5. Untuk uji ukuran partikel pada krim eritromisin dengan menggunakan mikroskop proyeksi, didapatkan hasil bahwa ukuran partikel dari krim eritromisin sebesar 0,8 nanometer yang sudah memenuhi syarat. Dengan ukuran partikel yang sekecil itu, akan memungkinkan bahan aktif eritromisin dapat masuk ke dalam kulit. Lalu untuk evaluasi mutu mikrobiologi, dilakukan uji efektivitas pengawet. Pengawet yang digunakan pada krim eritromisin ini yaitu adalah BHT, menunjukkan bahwa BHT itu sebagai pengawet sudah memberikan hasil yang baik karena tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikrobiologi sehingga krim eritromisin tidak terkontaminasi. Dari hasil semua uji evaluasi pada krim eritromisin dinyatakan baik semua sehingga krim eritromisin dapat diproduksi dan juga diperdagangkan. Hasil akhir dari eritromisin krim ini berbentuk krim ini sebanyak 10 gram. Untuk khasiatnya itu antibiotik, mencegah atau mengobati berbagai jenis bakteri, dan untuk pemakaiannya itu pemakaian luar.